Ada satu fase dalam hidup di mana kamu berhenti bertanya, "Kenapa ini terjadi padaku?" dan mulai bertanya, "Apa yang bisa kukendalikan dari ini?" Stoik menyebut fase ini sebagai awal dari kebebasan batin. Bukan karena hidup tiba-tiba menjadi mudah, tapi karena kamu berhenti menyerahkan kendali emosimu kepada dunia luar. Kita hidup di dunia yang sangat suka bereaksi. Sedikit disinggung, marah. Sedikit dibandingkan, tersinggung. Sedikit diabaikan, merasa tidak berharga. Padahal, menurut Stoik, selama emosimu bisa dipancing oleh orang lain, selama itu pula, kamu belum benar-benar merdeka. Epictetus pernah berkata, bukan peristiwa yang mengganggumu, melainkan pendapatmu tentang peristiwa itu. Artinya, jelas, dua orang bisa menghadapi situasi yang sama, tapi merasakan luka yang berbeda. Bukan karena dunia pilih kasih, melainkan karena batin mereka berbeda. Stoik membagi hidup ke dalam dua wilayah sederhana yang berada dalam kendalimu dan yang tidak, pendapat orang lain tentangmu. Bukan kendalimu, masa lalu, bukan kendalimu, cuaca, nasib, keberuntungan, semuanya di luar kendalimu. Lalu apa yang bisa kamu kendalikan? Pikiranmu, pilihanmu, sikapmu, dan caramu merespons. Disinilah latihan Stoik dimulai. Ketika seseorang meremehkanmu, naluri pertama adalah membela diri, menjelaskan, membuktikan, meninggikan suara. Namun Stoik memilih jalan yang berbeda. Ia bertanya dalam hati, apakah pendapat orang ini benar-benar menentukan nilai diriku? Jika tidak, mengapa aku harus menyerahkan ketenanganku hanya untuk membalasnya? Marcus Aurelius, seorang kaisar sekaligus filsuf, menulis bahwa ketenangan adalah benteng terkuat manusia, bukan benteng fisik, tapi benteng batin. Orang yang tenang sulit diserang, karena serangan butuh reaksi untuk terasa menyakitkan. Saat kamu berhenti bereaksi berlebihan, dunia mulai kehilangan kuasanya atasmu. Ini bukan tentang menjadi dingin, bukan juga tentang menekan emosi, tapi tentang menyadari bahwa tidak semua emosi layak untuk diikuti. Ada perbedaan besar antara merasakan emosi dan diperbudak oleh emosi. Orang Stoik tetap merasa marah, kecewa, dan sedih. Namun ia tidak membiarkan perasaan itu mengemudikan hidupnya. Ia mengamati emosinya seperti mengamati awan yang lewat, datang, lalu pergi. Ketika kamu diam saat dipancing, banyak orang mengira kamu kalah. Padahal kamu sedang menang di level yang lebih tinggi. Karena orang yang paling mudah terpancing adalah orang yang paling mudah dikendalikan. Stoik memahami satu kebenaran pahit. Dunia tidak berutang keadilan padamu. Orang baik bisa diperlakukan buruk, orang jujur bisa dikalahkan, dan hidup tidak selalu memberi penjelasan. Namun di tengah ketidakpastian itu, Stoik tetap berdiri tegak, bukan karena ia kebal, melainkan karena ia telah berdamai dengan hal-hal yang tidak bisa diubah. Ia berhenti berharap dunia bersikap sesuai keinginannya dan mulai melatih dirinya agar tetap utuh. Dalam kondisi apapun, ada kekuatan besar dalam tidak menjelaskan segalanya, dalam tidak membuktikan siapa dirimu, dalam membiarkan hasil berbicara sendiri. Semakin kamu matang, semakin sedikit hal yang perlu kamu jelaskan. Stoik mengajarkan, jangan buang energimu untuk memenangkan argumen dengan orang yang tidak ingin memahami. Gunakan energimu untuk membangun dirimu sendiri, karena di akhir hari yang benar-benar kamu miliki bukanlah reputasi, bukan pujian, bukan pengakuan. Yang kamu miliki adalah karaktermu, dan karakter dibentuk dalam keheningan, bukan sorak-sorai. Jadi, jika hari ini kamu merasa diremehkan, diabaikan, atau disalahpahami, ingat, ini ketenanganmu adalah bentuk perlawanan yang paling elegan. Saat kamu tidak lagi bereaksi dengan impuls, saat kamu tidak lagi menyerahkan harga dirimu kepada opini orang lain, disitulah hidup mulai berpihak padamu, karena orang yang menguasai dirinya tidak bisa dikalahkan oleh dunia manapun